Nah, menurut kalian, apa sih bedanya usaha yang kita lakukan saat mencoba mendorong meja dan saat mendorong tembok? Menurutmu gimana? Kenapa? Eh, apa sih bedanya usaha yang kita lakukan saat mencoba mendorong meja dan mendorong tembok? Mendorong meja sama mendorong tembok. Kalau mendorong meja bisa digerakin. Kalau tembok gak bisa digerakin. Malah kalau dorong tembok itu energinya bakal balik ke kita. Oke. Makanya F aksi sama dengan F reaksi. Nah, kenapa kenapa kita mendorong tembok itu termasuk dalam usaha yang sia-sia? Karena kan ditanam ke tanah, jadi nggak bisa gerak. Oke. Kalau meja itu usaha yang berhasil berarti. Iya, Good. Nah, ini nanti pembelajaran kita. Poin yang pertama adalah penentuan usaha dulu ya. Usaha itu adalah gaya dikali dengan perpindahan. Usaha itu adalah gaya dikali perpindahan. Nah, usaha termasuk besaran skalar dan bernilai positif. Jika perpindahan searah dengan gaya dan bernilai negatif. Jika perpindahan berlawan dan dengan gaya. Besaran vektor berarti dia ada. Besar skala. Nah, usaha itu kalau akibatnya gaya dengan bidang miring, kemiringan tertentu, misalnya dicontohkan pada ini, itu adalah W sama dengan F cos alpha kali S. Yang dilihatnya adalah jaraknya. Itu ya. Dan sedangkan usaha itu sendiri, rumusnya sebenarnya adalah W sama dengan F kali S. Gaya kali perpindahan. Begitu. Nah, usaha itu juga terjadi karena dipindahkan dari satu sistem ke sistem yang lain. Nah, usaha itu sebagai perubahan energi. Usaha akibat perubahan energi potensial atau W sama dengan delta IP itu sama dengan W sama dengan M kali G dalam kurung H2 per H1. Coba lihat di gambar ini, dia menaikkan ya, menaikkan tinggi dari sebuah balok ini yang awalnya H1 menjadi H2. Maka otomatis perubahan ini ya, perubahan dari ketinggian. Itulah yang namanya usaha. Jadi perubahan energi potensial. Nah, kan energi potensial itu kan hubungannya sama ketinggian. Bisa dipahami untuk ini? hmm. Nah, Ya, oke. Selanjutnya adalah usaha itu sendiri akibat perubahan energi kinetik. Itu bisa juga. Nah, usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Di mana yang awalnya mobil ini dilajukan dengan kecepatan 8 meter per sekon. Ya. Kemudian sesudahnya dia dilajukan lagi dengan 12 meter per sekon. Begitu mobilnya. Nah, otomatis kan perubahan kecepatan ini. Sehingga untuk usaha itu sendiri sama dengan setengah kali M V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Jadi mobil mobil yang awalnya yang lebih cepat ini dikurang dengan kecepatan dari yang sebelumnya. Gitu. Ini penting dicatat dulu ya rumus-rumusnya. ya. Soalnya nanti bakalan ada soal-soal di Udah.
Oke. What about this one? Usaha, ya. Ini sering muncul di soal. Ya. Nah, Oke. udah. Good. So, sekarang ada besar usaha yang dilakukan sebuah mesin terhadap sebuah mobil yang bermassa 2 ton yang mula-mula diam bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon adalah, nah kira-kira ini pakai rumus apa? Pakai rumus. Kinetik. Ya, benar. Mau coba dulu? Try it. W setengah M kali V. Ya, Jadi sama V dengan kuadrat. V, 1 V ton kuadrat. 1 ton dikali dengan 5 5-nya harus diapain? kuadrat. Nah, kalau dikuadratin nilainya berapa? 25. Nah, 20 ya 25. jadi jawabannya apa? Yang mana? 25 juta. 25 juta. 25,000 joule. 25.000 joule. 25.000 ya, jawabannya yang A. Nah, ini jawabannya. Benar, 25.000 joule. Oke. Nah, sekarang coba kerjain yang nomor 1. Energi gravitasi Iya. 0,4 Sebuah bola bermassa 400 gram dilempar partikel ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 20. ini MGH kan. Iya, MGH. Cari H paling tingginya berapa? Hmm, caranya kayak mana ya? Apa yang diketahui dulu? Masa Massanya berapa? masanya 400 gram. Oke, massanya 400 gram. Nah, 400 gram kalau kita jadikan kilogram jadi berapa? Jadi kilogram 0,4 kilogram. 0,4 kilo. Terus apa lagi yang diketahui? Terus velocity-nya. V-nya berapa? Wow, 10? 20. 20 meter per sekon. Oke. Nah, sekarang kita anggap dia ini berada di dasar ya.
Nih, sampai dia mampu ke titik maksimum di sini ada H, ya kan? Nah, di sini dia dilempar kecepatan 20 meter per sekon. Pas di sini kecepatannya ada apa enggak lagi? Udah pakai titik maksimum. Ada apa enggak lagi? Jika udah berada pada titik paling ujung banget gitu, paling tinggi. Apakah masih ada kecepatannya? Nggak ada. Jadi V0. Nah, dengan demikian ini berlaku uh, yang ditanyakan pada titik maksimum usaha yang dilakukan oleh gaya berat adalah berarti ditanya MGH dong. Kan? W-nya sama dengan M kali G kali H. Nah, fokusnya sekarang H, nyari H itu sendiri. Bagaimana cara mencari H? Ini kan teorema ke atas, alias ini gerak lurus Beraturan. berubah beraturan um, ke atas dia. Nah, otomatis kan dikurang, ya enggak? Iya. Itu enggak rumus yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat karena dia melawan gravitasi dikurang 2GH. Karena VT-nya 0, ya kan? VT-nya 0 nih. Di sini. Di sini kan 0. Maka kemungkinan 0 kuadrat sama dengan V0 kuadrat, ini V0 ya, dikurang 2GH. Berarti V0 kuadrat itu sama dengan 2GH. Betul. Nah, untuk mencari H-nya, ini kan fokusnya kita ke H-nya. Untuk mencari H-nya berarti gimana? H-nya Untuk mencari H-nya berarti jadi V VT. V0 kuadrat. Kok VT-nya 0? Oh, ganti. V0 kuadrat Yang di sama bawah yang dengan lihat. dibagi 2G. Nah, silakan cari H-nya dulu, baru masukin ke sini nanti. Baru ketemu. 400 dibagi 20. Jadinya 20 meter. Jadi 0,4 kali 10 kali 20. 80. 80 ya. Nah, sebenarnya itu ada cara trik unik. Kita nggak usah perlu mencari H-nya. Kenapa? Karena di sini itu dia punya energi kinetik. Ingat tadi konsep energi itu kan energi itu tidak akan habis kan. Dia hanya berubah dari energi kinetik ke menjadi energi potensial. Ya kan? Di sini energi potensialnya maksimum. Dengan demikian energi kinetik itu sama dengan energi potensial. Ya sama aja. Ya udah, ini kan yang diketahui ciri-cirinya dia punya energi kinetik nggak? Enggak. 400 kali 0,4 kali setengah. Otomatis ya udah kita sebenarnya cari energi kinetik yang ada di sini aja udah dapet nilainya. Setengah mv kuadrat. Setengah dikali masanya 0,4 dikali V-nya tadi berapa? 20 kuadrat ya kan? V-nya 20 meter per sekon. Ini kan setengah alias 0,2 ya. 0,2 dikali 400 alias 80 joule. Sama aja. Gak mesti harus melewatin ini nih. Gitu. Kalau pakai logikanya ke sana. Karena lagi-lagi tadi energi itu selagi dia bisa tiba dia akan berubah. Paham ya? Ya. Coba nomor 2 dikerjain dulu. Kinetik. Ini force times meter per second kan? Force sama dengan meter times acceleration. Ya kan ini ya gaya kali perpindahan. Jadi cari perpindahan lewat cuma acceleration gimana? Sebuah meja
masanya 5 kilo, mula-mula diam di atas runcit. Oke, kemudian diam. Meja kemudian didorong selama 4 detik dan tidak lurus dengan percepatan. Dan percepatan yang bisa saya lakukan adalah sama, ini kan berarti mencari VT dia. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 AS. VT itu sama dengan V0 tambah A kali T. Ya, kamu masih ingat nggak rumus gerak lurus berubah beraturan? Soalnya Nggak ini tahu. penting. Ini masuk ke dalam ini materi dalam usaha. Ya udah, catat dulu aja. Ada ini rumus S sama dengan. Kayaknya kita udah pernah belajar ini nggak sebelumnya? Udah. Lupa ya kali ya. Ya. Nanti catat dulu aja. Soalnya dari tadi ini kita berkutatnya sama ini mulu dari tadi. Hmm. Kalau nggak paham konsep ini bakalan sulit untuk mengerjain soal apapun. Tiga rumus nih yang jadi patokan untuk gerak lurus berubah beraturan. Nih aku bantu jelasin. Kenapa ada plus minus? Kenapa ada plus minus? Karena dia ngelihat ya. Kalau misalnya dia minus, itu berarti dia di perlambat. Kalau dia plus itu dipercepat artinya. Nah, makanya dalam suatu soal ada kata kuncinya sendiri. Nomor 2 tuh kira-kira diperlambat apa dipercepat? Di mana isinya? Nomor 2 ini, soal nomor 2. Dipercepat. Nah, ada kata percepatan. Maka pakai rumusnya plus nih. Makanya aku tadi nulisnya yang di atas. Sana. S itu perpindahannya. T itu waktunya. A itu percepatannya. V0 itu kecepatan awal. Kecepatan awal. VT itu kecepatan akhirnya. A itu percepatan atau perlambatan bisa tergantung dari konteksnya ya. Kalau dia min berarti dia perlambatan. Nah, ini kalau dia geraknya gini, horizontal. Karena ada GLBB yang geraknya vertikal ke atas dia. Kayak tadi contohnya. Ya kan? Hmm. Ya ke atas kan? Ya. Ada juga ke bawah. Itu ada juga. Makanya ini dua rumus ini rumus itu bisa digunakan untuk vertikal dan horizontal kedua-duanya. Hanya saja perbedaannya itu adalah kalau misalnya dia ke atas itu dikurang. Kenapa simulasinya di atas dikurang? Karena dia melawan gravitasi. Karena kan ke atas. Tapi kalau ke bawah dia ditambah ininya rumusnya. Coba kamu lihat yang aku kerjain tadi. Nanti aku buat kurang. Kurang kan? Panel kuadrat kurang 2GH. Kenapa? Karena dia melawan gravitasi. Karena dilempar vertikal ke atas. Kayak gitu. Semuanya analisa soal semua. Jadi makanya kita harus rajin menanyakan soal itu seperti apa. Gitu. Paham ya? Konsep silakan udah ditulis. Ada yang ditanyakan mungkin? Tidak. Coba di ini dulu. Dari rumus-rumus ini apa yang dicari dulu gitu kan? Gak bisa. Mandiri.
Udah. Oke, udah dapat hasilnya? Udah ketemu? Ini pakainya yang S kan? Yang S sama dengan Iya. Sekarang pertanyaanku VT-nya udah ketemu belum? PT-nya itu kan ini kan 2 V0-nya kan belum tahu. V0-nya kan 0. Terus tambah Mm-mm. acceleration kali waktu. Mm-mm. 4 kali 2 ya Acceleration berarti kan ya? 2 kali 4. Mm-mm. Mm-mm. Berarti VT-nya 8, ya kan? Ya. Nah, Nah, terus selanjutnya diapain lagi? 8 kuadrat, ya kan? Yang ini nih, pakai rumus ini kan sekarang fokusnya. ya. Nah, ini kan berarti 8 kuadrat bener. Diapain lagi setelah itu? Habis itu sekarang kita cari V0 VT. Kita cari S-nya. S-nya itu V0 kali T tambah 1/2 AT. Mm-mm. Jadi V0 kita ganti pakai 8 kan? V0 tuh nggak usah diganti dengan 8. V0 ya V0. Kita tuh harus konsisten. Kalau kita Oh, menginikan jadi V0 itu 0. Nggak jadi usah itu nggak usah kita ubah jadi VT, nggak bisa. jaraknya Konsistennya itu gitu. jaraknya itu 8 kali 4 detik. Jadi 6,32. Ini kan usaha kan sama dengan force kali jarak. Mm-mm. Jadi Force-nya force-nya kan 10 kan? force-nya force-nya 10 ya kali. Nah, S-nya Terus di F-nya S-nya kan ya boleh sih kamu gunain yang ini, boleh. Rumus ini juga nggak apa-apa. Tapi jadinya setengah AT kuadrat aja karena V0-nya 0. hmm, V0-nya tuh 0. Berarti kan gayanya ini kan setengah AT kuadrat, setengah A, A-nya berapa? 2 kan? T-nya 4. 4 kuadrat. Berarti 16 kan? 10 kali ah, 16 maka jawabnya 160 Joule. Dapat oh, sama ya pengecarannya ya. hmm. Hmm. Boleh, boleh. Kamu gunain ini boleh. Tapi intinya tadi tuh ya, jangan pernah kita merubah notasi. Tuh, nggak bisa. Oke, sekarang nomor 3. Jadi mobilnya itu bergerak. Hmm. Ini kan energi Ya. kinetik kan? Hmm. Nah, ini malahan berlaku cuman rumus yang tadi, yang VT-VT itu.
Jadi nih pakai Formula VT. Sebuah mobil bermassa 3.000 kilo. Apa sih yang diketahui di sini tuh? V0-nya 36. Masanya 3.000 kilo, V0-nya 36 kilometer per 36 jam. kilo. Hmm. Dan itu ini lagi-lagi kalau ada kondisi ini kita nggak boleh langsung kali 36 kilometer per jam. Nggak bisa. Ini harus dikonversi ke meter per sekon. Tahu cara Oh, konversinya? kali 3.600. Dikali 3.600 langsung kayak gini. Gitu. Habis itu dibagi 1.000. Kali 1.000. Kebalik nggak? Kebalik nggak? Kali 1.000 Ya, 36 kali 1.000. Terus diapain lagi? Dibagi? dibagi 3.600. Mm-mm. Terus diapain? Habis itu berapa nilainya kira-kira? 36 kali 10? Berapa? 36 kali 10 36 kali 10. 360. dibagi dengan 36. Jadi 10. hasilnya 10 meter per sekon. Nah, ini berarti. Udah ya. Terus di apa lagi? Nah, ini kita gambarin di sini ada mobil misalnya. Gini ambil mobil gitu ya. Terus ada pohon tumbang di sini. Jaraknya ke sini 100 meter. Besar gaya pengereman yang dibutuhkan agar truk tidak menabrak pohon. Berarti dia harus di sini harus berhenti tepat di sini. Nah, ini berarti berlaku karena dia berhenti, dia kan berarti ngerem. Nih, gaya pengereman. Ini enggak? Kalau pengereman berarti kira-kira positif atau negatif? Rumus untuk VT Negatif. VT ini tadi. Hmm. Maka di sini tadi nanti karena diketahui S, kalau di kata S itu cuma dua kemungkinan. Ya. Otomatis V0-nya ada, VT-nya nanti kebakalan ada nggak? VT-nya dari kasus ini kita analisa. Hmm. Ada nggak VT-nya? VT-nya harusnya kan Sino kan. Iya, karena tempat di sini berarti berhenti, maka nol. Nah, berarti berlaku rumus ini dong. VT atau S. Berarti kita tuh cari A-nya dari ini. S sama dengan V0 kali T dikurang ya. Kurang setengah AT kuadrat. V0-nya ada, T-nya ada, T-nya belum ada, T-nya belum dapat ini. T saat ada yang ngerem itu berapa kita belum tahu. Berarti pakai rumus yang ini. Kita tuh selalu coba uji coba dengan rumusnya VT kuadrat V0 kuadrat kurang 2 AS. A-nya nggak dapat. A-nya nggak dapat nih. Ya kan? Berarti tiga rumus dipakai semua. Ini rumusnya ada VT V0 dikurang AT. Hmm, hmm. Oh, yang ditanya gaya kan 3.000 kilo. Berarti kita cari nilai A-nya aja. Pakai rumus ini berarti. Yang kedua. Karena cuma mencari A-nya aja. Karena kan kalau ditanya gaya itu rumusnya kan M kali A nggak? Ya. Coba cari dulu. Gitu dianalisa.
Jadi VT sama dengan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat itu rumusnya. VT Kenapa kan mencari 0. A-nya aja? Iya. Terus kan V0 kan 36. Mm-mm. Kok Jadi 36? 10 meter per second. Mm-mm. 10. Terus jadi eh, VT dibagi V0. VT-nya kan 0, berarti 0 aja. Jadi V0 sama V0 pindah ke kiri. Jadi negatif Mm-mm. V0 sama dengan negatif AT. Jadi sama dengan V0 sama dengan AT. Jadi 10 sama dengan acceleration kali waktu. Kamu cari rumus yang pakai rumus yang mana sih? Aku tanya. Emang rumusnya yang VT digunakan yang mana? VT sama dengan Yang, V0. yang aku lingkarin itu, Mas Bro. Oh, Kan 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 di sini gini deh. Sekarang ya, aku tanya, kamu paham soalnya nggak? ya, Kamu baca soalnya nggak? Kalau kamu ya. pakai mencari rumus D dengan T, apakah ada waktu diketahui di soal? Nah, kita cari clue di soal itu ada nggak kemungkinan yang bisa kita cari dengan menggunakan rumus apa? Ketika rumus ini kita trial dulu. Yang diketahui ada nggak? Di sini yang diketahui S-nya aja ternyata jaraknya 100 meter. Kalau kita pakai rumus yang VT sama dengan V0 tambah A, kurang AT, kita bermasalah ada dua. VT-nya emang diketahui, V0-nya emang diketahui. Tapi apakah A dan T-nya diketahui? Kan enggak. Kedua-duanya enggak kan? Justru kita pengen nyari A sekarang. Gaya itu kan masa kali percepatan enggak? Hmm. Nah, kalau pakai rumus yang S sama dengan V0 kali T, kurang setengah AT kuadrat sama. Jadi diketahui yang apa yang ditanya tuh A tapi T nggak diketahui. Nah, ternyata yang aku lingkarin tadi kenapa ini kita kemungkinan bisa menggunakan rumus yang kedua. Kenapa bisa menggunakan rumus yang kedua? Karena kita bisa semua ini. VT diketahui nggak di soal? Ketika kita analisa diketahui nggak di soal? Apanya? Jadi VT-nya diketahui nggak di soal? VT Iya, ada. V0 ada nggak di soal? ada. Ada. A ada nggak di soal? Nggak ada. Itu yang ditanya kan? Hmm. Yang ditanya malah A. Itu yang kita cari harusnya. S ada nggak dicari di soal? Ada F diketahui di soal F? ada. Nggak ada, nggak ada. Makanya itu kita gunakan rumus yang kedua. Ada, ini jarak 100 meter apa? Hah? F atau S? S. Loh, ini rumus yang kedua loh. Fokus ke rumus yang kedua. Kan ada dua rumus yang kutuliskan di screen. Nih, ada S sama dengan V0 kali T dikurang setengah T kuadrat. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2AS. Apa kelihatan nggak presentasinya, PowerPoint-nya? Ya, T sama dengan V0 kurang AT. Kan ada tiga yang kutuliskan. Rumus pertama paling ya, atas, rumus kedua VT kuadrat. Kamu juga ada nulis rumusnya. Yang ketiga VT sama dengan V kurang AT. Itu kan. Nah, rumus kedua kan yang mendekati, kenapa? Karena rumus kedua itu semuanya diketahui kecuali A. Yang kita cari memang A. Makanya bisa menggunakan rumus yang kedua. Itu kuncinya. Soalnya nanti kalau kamu gunakan rumus yang ketiga itu ribet. Ribetnya apa? Kamu udah nyari yang mencari T, ya. Kamu cari T nih dari V0 per ini. Itu tuh nggak bisa, dua variabel nggak diketahui. Gitu loh.
1/2. Apanya? Hanya dapat 1/2. Ah, Terus jadi untuk gayanya kira-kira berapa? 1.500. Hmm. Oke, coba next soal, coba kamu analisanya lebih dipertajam lagi. Berempat. Apa yang diketahui yang ditanya gitu. Sampai itu dibuat sesimpel itu. Martil apa? Apa? Martil apa? Martil, sebuah tongkat yang panjang memanjang dan tegak di atas permukaan tanah. Dijauhi martil. Martil itu palu. Tahu palu nggak? Hmm. Jadi tongkatnya dipukul. Mm-mm. Mm-mm.
Ada kebingungan? Jonathan? Ini Mg delta H kan. Ya. H2 minus H1. Kita gambarin dulu. Kamu bisa ngegambar-gambar gitu sebenarnya. Misalnya ini ada tongkatnya. Dari soal itu kita coba gambar. Karena fisika tuh anak gambar digambar. Ini misalnya tongkat. Terserah jelek lah gambarnya atau gimana. Yang penting kita paham. Ini ada tongkat, tingginya berapa? 40 berarti yang ini. Kita tuh harus rajin menggambar biar kita paham konteksnya gimana. 40 cm. Ternyata ada dijatuhi martil 10 kilo dari ketinggian 50. Berarti ini ketinggiannya 50. Nah, di ketinggian di atas ujungnya kan dia bilang, oh di sini ke sini tuh di sini misalnya martilnya, itulah bahasa pokoknya ya. Itu 50 cm jaraknya. Banyaknya tumbukan martil yang perlu dilakukan terhadap tongkat agar menjadi rata dengan permukaan tanah. Perlu berapa kali? Nah, berarti betul rumusnya ini MGH ya. Berarti kan mainnya energi potensial dong mainnya ini. Jika gaya tahan rata-rata tanah itu 100.000 Newton gaya tahannya. Berarti F-nya yang diketahui. Masanya diketahui nggak? Masa itu tongkatnya? Enggak ya, gaya tahannya. F sama dengan M kali A. Itu usaha ya. W sama dengan perubahan energi potensial. Udah kepikiran? Jadi 50 minus 40 atau 90 minus 40? Tinggi tambah atau di H2 Kan nya ketika tambah? di Palu, yang ketika di Palu sekali, tongkatnya itu kan ke bawah lagi kan dia. Hmm. Kita harus cari daya tahannya berapa. Harus diiklankan dengan daya tahan. Itu dia. Jadi W-nya itu ini kan Mg kali H. Jadi kan gaya tahan kan 1000 kan sama dengan Mg kan. Jadi 1000 kali 0,1 meter. Iya. Jadinya 100. Kita kan tahu Jadi 10 kali dong. ke 10 kali.
Kan Ini kan Word. W sama dengan delta EP kan. Delta EP. Nah, dia kan M kali G kali H. Delta. Nah, M kali G kali H. Masa ini masa palu, masa martil. G-nya gaya gravitasi. Dan H-nya itu merupakan apa? H-nya itu merupakan Tinggi. ketinggian palu ini dari ujung ini, yaitu 50 alias 0,5. Sedangkan W yang ini adalah gaya tahan yang tadi, gaya tahan rata-rata tanah dikali dengan S. S itu adalah jaraknya nanti sekali jatuhnya martil itu berapa. Kan kita nokok kan, ini kita nokok sekali kan. Kita nokok sekali kan tongkatnya ke bawah kan, masuk ke dalam tanah kan. Nah, itu kira-kira jarak dia masuk ke tanah itu berapa sekali tokok kayak gitu. Paham nggak? Kamu kalau nokok benda nih ke tanah gitu kan, ya kan benda tersebut nancap ke tanah kan. Nah, gitu konteksnya ke tongkatnya itu. Nah, itu maka F kali S di sini, S yang dimaksud itu adalah S yang nancap ke tanah itu berapa. Kita cari S-nya dulu. Gitu. Nanti baru di ini dibagi dengan berapa kali pukulan harusnya dikali bagi dengan panjang tongkat mula-mula kan 40. 40 itu L panjang tongkat dibagi dengan S. Alias 40 dibagi dengan S-nya berapa? Coba cari dulu. Jadi cari MGH. Ya, MGH. MGH dibagi dengan F gayanya. Uh, Masanya 10. Terus dikali 10. Masa martil. 10. 10-nya gravitasi. Jadi 100. Terus kali 50. Kok Jadi 50? 5.000. Hah? Kok Kan H. 50? Hanya harus apa? Dalam satuan apa? Ingat ya. Oh, 0,5. 0,5. Ya, untuk pengerjaan fisika itu selalu pakai satuan internasional. Ya, apapun itu satuannya sana. Jadi 1.100 dikali 0,5. Jadinya 50. 50 apa? 50 Coba dicari Newton. benar-benar. Newton. MGH-nya berapa? MGH-nya 10 kali 10 kali 0,5 jadinya 50 ya. Ya, Nah, terus F-nya berapa? 1.000. Nah, 1000 berarti nilai S itu berapa? 1.000 Newton. Kan gaya tahan rata-rata. Iya, benar. F kali S kan ini yang aku buat tadi. Yang ditanya Ya, sekarang apa? work. Yang ditanya apa? Yang ditanya S kan? Bukan worknya, Ya. bukan. Yang ditanya S-nya sekarang. Oke, aku kayaknya perlu menjelaskan 2 kali nih. Jo, ini kalau kamu pernah ya, kamu nancapin sesuatu benda di tanah, terus kamu taruh ada palu, kamu tahu paku nggak kalau gitu? Paku. Ya. Itu kan kalau paku itu ke dinding, itu kan dia masuk ke dalam dinding kan? Nah, itu sama konteksnya ke ini. Usaha itu sama dengan gaya yang tahan rata-rata itu dikali dengan S-nya. Perpindahan tongkat tuh kan makin lama makin ke bawah, makin lama makin ke bawah kayak gitu. Berapa sekali pukul itu dia pindah ke bawah gitu loh. Nancap ke bawahnya itu berapa? Tuh. Ini kan otomatis 40 nih. Ya. Sekali tokok ke bawah berapa? Oh, jadi misalnya anggap ya misalnya 36. Tokok lagi, oh anggap jadi dia 37 tongkat tuh. Lama-lama tongkatnya sampai ke 0 di sini, nancep ke tanah. Kayak gitu maksud dia itu gitu loh. Berapa kali ditokok supaya bisa sampai ke tanah? Maka itu F kali S. Nah, yang kita cari tuh S-nya berapa? S-nya itu carinya adalah dengan cara rumus ini. Gitu loh maksudnya. F kali S itu sama dengan MGH. Yang kita cari S-nya. Mencari S itu sama dengan MGH kali F. Sekarang udah paham belum? Ya.
Jadi cari S-nya kan? Iya, mencari S-nya. Perpindahannya itu berapa? Terus force-nya dari Force-nya kan udah ketahui itu. yang Bukan 1000. mencari S. Jadi yang 1000 atau yang Ya, F-nya 1000. jadi Bener kok udah caranya. Kamu tuh bener dari tadi. Udah kamu cari MGH-nya udah dapet gitu. Cuma kontennya kamu salah. Kamu nggak tahu apa yang kamu yang ditanya tuh kamu nggak tahu kamu nyari apa gitu. Kan yang jadi kamu cari S. 50 dibagi 1000. Iya, itu konteksnya tadi. Dapat 50 bagi 1000 berapa? 50 dibagi 1000 jadinya 5/100. Jadi 0,0 ya 5/100 jadi 0,0. 0,05 meter kan? Hmm, Satunya meter. Kita coba pakai SI. Kalau satunya meter, kira-kira berapa sentimeter? 5 cm. 5 sentimeter. Udah. Jadi satu kali toko dia tuh 5 sentimeter. Nah, butuh berapa kali tokoan gitu. Berapa kali tumbukan dengan martil? Yaitu kita bagi dong panjang tongkatnya awal berapa dibagi dengan jaraknya perpindahan yang 5 ini. Itu. Kapan? Apa? Jawabannya. Jadi fisika itu tuh apa ya? Bukan ngayal sih. Logika mainnya. Jadi kalau misalnya itu memang harus wajib menggambarkan dulu konteksnya gimana gitu. Kayak energi ya. Sekarang energi ya. Jadi energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh setiap benda yang bergerak. Yang tadi ada yang bertanyakan belum? Nggak ada ya? Enggak, belum. Soal-soal apa? Kecuali yang tadi itu kan masih bingung yang rata-rata tanah. Jadi kan tuh carinya bukan ini kan kayak berapa usaha dibagi usaha, tapi itu carinya displacementnya. Rumusnya sama gitu. Rumusnya itu sama. W sama dengan delta EP. Sama kok. Sama. Ini juga. Karena di atas tadi diketahui yang ini. Coba sekarang mampu nggak kita menalarkan, memberi penalaran gitu. Karena soal fisika tuh lebih banyak nalar semua. Makanya sistem analisa kita ke soal itu harus lebih banyak. Kalau kita malas untuk analisa soal, ya gitu jadinya gitu. Nah, makanya wajib aku jujur aku nggak ya. Aku juga nggak jago gambar gitu. Cuman ya udah kita aku gambarin aja dulu karena apa? Dari gambar itu aku paham. Oh, maksudnya ini panjang ininya 40. Nah, dari soal semua, sebuah tongkat yang panjangnya 40 dan tegak di atas permukaan tanah. Gambar tongkatnya 40 di atas permukaan tanah, kebuat hanya 40. Dari soal semua. Nah, dijatuhi martil 10 kilo. Aku stop dulu ke gambar. Dari ketinggian 50 cm di atas ujungnya. Ujung apa? Ujung dari tongkat tadi. Oh, berarti dari sini ku gambarnya. Anggaplah aku jarakin segini, terus dia dikasih jarak. Oh, di sini kebuat pemisalan sendiri. Di sini 50. Gitu seorang fisikawan atau seorang yang baru belajar fisika itu begitu gitu. Digambarnya dulu. Nah, udah
Dia bilang jika gaya tahan rata-rata tanah 100.000 Newton, oh berarti di sini F-nya 100.000 Newton. Tuh, gambarnya. Kalau nggak mau buat diketahui, kalau kamu buat pakai sistem gambar boleh. Maka banyaknya tumbukan martil yang perlu dilakukan terhadap tongkat agar menjadi rata dengan permukaan tanah. Agar menjadi rata dengan permukaan tanah. Berarti nanti martilnya ini ditokok terus sampai ke bawah, sampai ke sini. Sampai ke sini nanti. Nah, gitu sampai ke situ analisa kita. Nah, pertanyaannya sekarang sekali tokok itu tuh martil tuh pindah ke tanahnya berapa gitu. Makin pendeknya tuh berapa gitu. Tuh. Bayangin karena tadi kan ini perlu 8 kali kan. Berarti tokoan pertama martil tuh sekarang tinggal 35 cm lagi panjangnya. Tokoan kedua jadi 30. Tokoan ketiga jadi 25 dan seterusnya sampai ke 5 cm dan akhirnya ke tanah. Paham kan konsepnya sekarang? Ya. Ya gitu. Itu rumusnya sama W sama dengan delta EP. Cuman ini pengembangan. Oh, ternyata gaya itu dikali dengan usaha itu F kali S sama dengan MGH konteksnya. Kenapa H yang dipakainya itu adalah yang ini 50 cm karena makanya dengan demikian ini kita bisa nongkrong itu kalau kita bisa punya jarak kan ke ininya, ke tongkatnya itu. Kalau kita nongkrong di atasnya mana bisa gitu. Nah, itu fisika tuh ilmu yang emang benar-benar kontekstual, ada nyata di kehidupan kayak gitu. Kita maku kan juga kayak gitu. Gak mungkin maku di atas itu, tuh mana macam masuk dia. Tapi kan kita kasih jarak supaya bisa nahan pakunya. Gitu. So, do you have a question again? Ya. Ada? Ada lagi? Nah, jadi untuk di sini aku simpulin untuk W yang rumusnya W ini, pokoknya kalau yang bagian usaha energi ini itu emang harus mainkan kayak GLBB ya. Mungkin GLBB kamu perlu ingat-ingat lagi deh gitu. Itu materikannya semester 1 nggak ya? Satu kali ya. GLBB. GLBB itu ada yang dia bilang tadi, vertikal horizontal. Nah, itu pahami konteksnya karena dia bakal masuk ke sini nanti. Mainannya itu di bagian di soal. Tuh, untuk usaha dan energi. Oke, ada yang tanyakan mungkin? Tidak. Tidak ya. Kita lanjut berarti energi. Nah, kalau energi itu energi kinetik ya tadi udah di spill juga, ada energi kinetik. Itu energi yang dimiliki oleh setiap benda yang bergerak. Kata kuncinya adalah bergerak. Berarti V-nya ada kecepatannya. Pertanyaannya, kalau mobil tersebut diam, apakah punya energi kinetik? Enggak. Enggak. Oke, good. Situ. Jadi harus ada kata V-nya. Kenapa? Karena rumusnya ini. Energi kinetik itu sama dengan setengah mv kuadrat. Kalau misalnya setengah mv kuadrat ini setengah kali m kali v. Kalau v-nya 0 ya udah energi kinetiknya 0 berarti. Contohnya apa? Ada mendorong gerobak, ada mengendarai sepeda motor dan sebagainya. Oke, itu energi kinetik. Kalau energi potensial itu energi yang tersimpan pada benda karena kedudukan atau posisi bendanya terhadap titik acuan. Nah, biasanya itu yang diukur itu dari permukaan tanah. Makanya tadi martil itu dilihatnya dari bawah, selalu aja dari tanah gitu kan di sini gitu kan. Di sini ada bola. Nah, si bola ini pasti punya energi potensial. Kenapa? Karena ketinggiannya H di atas permukaan tanah. Kayak gitu. Menggambarkan. Benda diam namun berada di ketinggian tertentu, maka akan memiliki energi potensial. Benda yang bergerak namun tidak memiliki ketinggian, maka tidak memiliki energi potensial. Makanya kalau benda itu lepek kayak gini, tapi dia bergerak di atas permukaan tanah, dia ini nggak punya energi potensial. Kenapa nggak ada ketinggian? Kuncinya kan di MGH. Kalau hanya 0, ya energi potensialnya nggak ada berarti. Contohnya buah yang bergantung pada pohon, itu ada energi potensialnya. PLTA mengubah energi potensial menjadi energi listrik. Ada yang mau ditanyakan untuk EK dan EP? Saya bilangnya. Jadi itu kayak sebelum gerak itu kayak
Energi yang terkumpul sebelum bisa gerak. Yang ini ya, PLTA ini ya. Hmm. PLTA itu konsepnya gini kan. Ada air yang dibendung, air itu sengaja dibendung, sehingga air tersebut punya ketinggian nggak? Kalau kita Sedikit tinggal ya. di bawah. Nah, makanya itu dia itu bisa menghasilkan energi listrik karena itu. Karena dia punya perbedaan ketinggian dan dia mengubah dari energi potensial menjadi energi listrik. Kenapa dia menggerakkan turbin? Sebenarnya prosesnya panjang dari energi air itu kan dia menggerakkan turbin tuh kan karena arus tadi kan arus. Kenapa? Karena air itu kan dari air sifat air juga dia air itu kan mengalir dari ketinggian ke rendah kan. Nah ini dimanfaatin sengaja dibuat bendungan seperti ini gitu konteksnya. Alright. Kemudian ada energi mekanik nih. Nah kalau energi mekanik sendiri adalah energi total yang dimiliki oleh semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu sekaligus berada pada kedudukan atau posisi tertentu terhadap titik acuannya. Jadi misalnya gini, kita lambungkan bola ini ke atas, di titik ini bola ini dan di titik ini. Nah, di titik tengah-tengah ini bola mempunyai energi mekanik. Ya, itu energi kinetik tambah energi potensial. Kenapa dia? Karena dia udah punya H ketinggian dari permukaan tanah dan dia masih mempunyai kecepatan. Kan ada dua konteks ya tadi, ketinggian dan kecepatan. Tapi kalau udah di atas paling ujung yang ini, misalnya kita ini paling titik maksimum paling tinggi, itu dia cuma punya energi potensial aja karena V-nya nggak ada, berarti kinetiknya nggak ada. Kalau paling bawah itu dia punya energi kinetik aja. Kenapa energi potensialnya nggak ada? Itu konteksnya. Paham ya? Ya. Jonathan ada? Oke. Okay. Nah, coba kerja nomor 2 nih dulu. Nah, ini energi potensialnya diketahui. Ini formulanya itu ini kan M kali Iya. B kali H. Benar. Jadi itu 80 dibagi Dibagi 0,6 dibagi 10.
Jadinya itu 1,80 bagi 6 berapa? Hmm? 80 bagi 6 berapa? bagi 6 13,333. Jawabnya B. D. Oh ya, D. Kamu tadi di awal bingung apa? Hmm? Matematikanya. Sekarang cara informasinya kayak nggak tahu cara pakai informasinya apa. Hmm, kita harus cari energi, kata kunci di soal. Ini kan ada kata energi, potensial. Berarti rumusnya MGH. Yang ini. Oke, lagi. Coba biasa terus sampai tahu kata kunci dan menelaah soal seperti apa. Nomor 5. Jadi itu potensial energi sama dengan 1/3 3/4 ini kinetik energi. Ini cari kinetik energi dulu. Maka tinggal benar saat energi potensialnya sama dengan 3/4 energi kinetiknya. Berarti kan energi potensial sama dengan 3/4 energi kinetik. Iya. Ini tanya apa? Ketinggian kan? Berarti dari energi potensial ini loh. MGH-nya. Mencari Jadi MGH cari sama ini dengan dulu. 3/4. Setengah 2 kilogram terus di 20 kuadrat. Itu kan EP-nya. Jadi kan MGH ya. Ini MGH. Yang tanya tuh H-nya. Jadi 15 lah. 15 apa? 15 meter. EK-nya. EK-nya. Masih kan masih EK. Berarti 3/4 dari 15 dong. Bertanya MGH. Kan nggak kan cari EK dulu. Energi kinetik. Kan energi kinetik kan setengah MB kuadrat. Jadi kan 2 kan kali 4 kali 20 40. Terus dibagi setengah. Ya 20. 3/4 20 15. Bagi kan kecepatannya 20 kuadrat. Ini 20 kuadrat. Rumus energi kinetik apa? 12 MB Kok dapat kuadrat. 15 ya? Dapat 15 dari mana? Saya hitung gue kuadratin. 400 kali 3/4. MG yang ditanya apa coba kamu dari soal? Carinya tinggi. Tinggian. Kalau dari energi potensial, rumusnya apa? Rumus energi Energi potensial apa? potensial MGH. Dari energi potensial bisa menentukan ketinggian nggak? Bisa. Nah ini udah dapat nih.
MGH sama dengan 3/4 kali 400 kan? Tadi kamu bilang. Nah, kamu cari Ya, H-nya gimana? jadi 300. 300 Oh, dibagi massa kali gravitasi. hmm. Jadi 15. Hmm. Oke. Kita lanjut besok ya. Dulu pada pelajaran Ya. lagi materinya.